Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai satu tema baru di bab selanjutnya. Kita tinggalkan bab yang kemarin. Saya anggap beberapa penugasan yang kemarin itu adalah sebagai nilai dari WS kalian ya. Oke. Nah, di bab yang baru ini kita akan membahas mengenai pendekatan dan strategi di masa pergerakan nasional, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya jika teman-teman menyiapkan buku atau catatan atau dimanapun deh. Kalian juga boleh buka notes kalian atau catatan sejarah kalian untuk merangkum materi pembelajaran kita hari ini ya. Oke teman-teman, hari ini akan ada 5 subbab di dalam bab besar ini, bab besar pendekatan dan strategi masa pergerakan nasional ini yang akan kita bahas. Semoga selesai waktunya ya. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, pendekatan dan strategi di masa pergerakan nasional. Oke, apa sih yang harapan saya yang akan kita pelajari di selama beberapa waktu yang akan datang atau beberapa pertemuan mungkin. Nah, intinya adalah kalian bisa menganalisis bagaimana sih pendekatan dan strategi yang digunakan oleh para pemuda di zaman dulu, yaitu dalam bentuk organisasi pergerakan nasional. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai organisasi nasional, kepemudaan atau kemasyarakatan yang ada di Indonesia di masa pergerakan nasional. Ada yang radikal, ada yang moderat, dan lain sebagainya. Teman-teman tidak asing kan pasti dengan kata-kata radikal, moderat, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak, kalau teman-teman familiar dalam Islam ini, kita ngomong dalam agama Islam, seringkali kita mendengar istilah Islam moderat nih, Islam radikal nih, dan lain sebagainya. Orang-orang yang dengan aliran garis keras disebut Islam radikal, yang lebih toleran, yang lebih lembut disebut dengan Islam moderat. Nah, di zaman dulu, di zaman pergerakan nasional tadi, ada juga organisasi radikal, ada organisasi moderat, ya layaknya halnya seperti sekarang ini ya. Tapi sebenarnya radikal itu apa, moderat itu apa, nanti akan kita bahas bersama ya teman-teman. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita akan malah bahas mengenai sebab pertama, yaitu awal munculnya organisasi pergerakan nasional. Oke, nah sebenarnya bagaimana sih awal dari munculnya pergerakan nasional dulu, teman-teman? Nah, tidak tiba-tiba langsung muncul organisasi begitu saja ya. Ada sebuah proses panjang yang harus dilewati oleh masyarakat Indonesia pada saat itu untuk akhirnya membuat sebuah organisasi nasional. Oke, nah kita bahas sedikit demi sedikit nih. Teman-teman masih ingat bahwa bangsa kita pernah dijajah oleh Belanda khususnya, yang secara sangat lama menjajah dan mengeksploitasi sumber daya alam, bahkan manusia yang ada di Indonesia. Nah, sejak kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia ini teman-teman, bangsa kita itu selalu mengalami penjajahan, dan selama penjajahan tersebut, bangsa kita mengalami penderitaan yang hebat akibat penjajahan. Bangsa kita mengalami penyiksaan, bangsa kita mengalami penindasan, bangsa kita selalu kayak diperlakukan semena-mena oleh bangsa asing, sehingga akhirnya masyarakat di bangsa kita yang terjajah itu merasa kecewa, merasa ingin melakukan perubahan, merasa ingin melakukan pembebasan dari penjajahan yang ada, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih salah satu penyebab kenapa bangsa kita mudah sekali dijajah? Karena saat itu ketika bangsa Indonesia menjadi terjajah itu karena gampangnya bangsa-bangsa kita diadu domba satu sama lain. Dan sampai dengan sekarang, kalau teman-teman sadar,
bangsa kita adalah bangsa yang gampang sekali diadu domba untuk kepentingan-kepentingan tertentu, politik, agama, dan lain sebagainya, menjadi suatu isu yang bisa digoreng bahasa kerennya, untuk membuat sesama bangsa kita itu saling bermusuhan. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa penjajah di zaman dulu, sehingga rasa persatuan dan kesatuan itu tidak ada, sehingga masing-masing masyarakat tidak memiliki rasa kesatuan. Itu menyebabkan gampangnya Indonesia mengalami penjajahan. Nah, karena penderitaan yang teramat mendalam tadi akibat jajahan, kemudian muncullah usaha-usaha dari masyarakat Indonesia, dari para pemuda untuk melepaskan diri dari jajahannya, teman-teman. Teman-teman kalau belajar di sejarah Indonesia, coba deh kalian ingat, ada salah satu kebijakan Belanda yang dinamakan dengan kebijakan politik etis. Nah, apa sih politik etis itu? Nah, silahkan dibuka catatan sejarah Indonesianya mengenai politik etis. Nah, saya ingin menggarisbawahi satu saja. Politik etis itu ada 3 hal yang ditegaskan oleh kebijakan dari Belanda, tapi saya ingin menggarisbawahi satu saja, yaitu tentang pendidikannya. Nah, kebijakan politik etis yang dilakukan oleh Belanda di bidang pendidikan salah satunya menciptakan orang-orang golongan terpelajar di Indonesia. Nah, ternyata golongan-golongan terpelajar yang muncul tadi semenjak masa penjajahan itu punya dampak yang sangat positif, teman-teman. Nah, makanya semakin pintar orang akan membawa banyak dampak positif untuk lingkungannya. Sama halnya sekarang kalian belajar itu juga untuk harapannya untuk menjadi penerus bangsa kita yang semakin maju, semakin hebat, dan menjadikan bangsa kita semakin luar biasa, semakin dikagumi dan disegani oleh dunia. Nah, dulu munculnya orang-orang golongan terpelajar ini menjadi salah satu daya juang tersendiri. Orang-orang terpelajar ini mengubah pola perjuangan bangsa Indonesia yang tadinya berfokus pada peperangan, kemudian berganti menggunakan organisasi pergerakan nasional, teman-teman. Organisasi-organisasi tersebut, mereka berjuang bukan lagi dengan cara perang atau perlawanan seperti itu, tapi mereka berjuang dengan cara yang lebih elegan, boleh dibilang, yaitu dengan cara perjuangan menggunakan strategi organisasi seperti itu. Nah, munculnya golongan terpelajar tadi itu menimbulkan adanya kesadaran akan persatuan dan perjuangan bersama. Orang-orang golongan terpelajar tadi itu sadar bahwa ketika mereka tidak bersatu, maka kemerdekaan itu tidak akan gampang terwujud. Karena ya masa Indonesia terpecah-pecah belah, bagaimana kita bisa melawan Belanda untuk mengusirnya. Nah, simpelnya pemikiran orang-orang terpelajar saat itu seperti itu. Maka mereka mengedepankan yang namanya persatuan. Persatuan ini dilakukan dengan perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan. Nah, seperti itu garis besarnya tema pada bab kita kali ini. Nah, setelah golongan terpelajar muncul, adanya kesatuan bersama, maka muncullah salah satu organisasi pergerakan nasional pertama saat itu, namanya Budi Utomo. Budi Utomo ini salah satu organisasi perjuangan pergerakan nasional yang pertama kali berdiri dan mempelopori dan menjadi pelopor kemudian berdirinya organisasi-organisasi lain, teman-teman. Nah, Budi Utomo ini boleh dibilang sang pelopor organisasi yang paling pertama yang ada di Indonesia di masa pergerakan nasional. Seperti itu, teman-teman. Nah, sejak Budi Utomo didirikan di tahun 1908, kemudian bermunculanlah banyak organisasi-organisasi masyarakat Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Nah, lalu munculnya organisasi pergerakan Indonesia. Lalu teman-teman, kita harus
sadari bersama ketika sudah bermunculan berbagai organisasi pergerakan nasional, teman-teman, timbullah sebuah perbedaan antara perjuangan di masa abad sebelum 20 dan abad setelah 20, teman-teman. Oke. Ada sebuah perbedaan yang jelas tentang bagaimana perjuangan masyarakat kita di sebelum dan setelah abad 20, teman-teman. Nah, ini perbedaan perjuangan. Perbedaan perjuangan masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, sebelum abad 20, kita akan bahas satu-satu nih, teman-teman. Sebelum abad 20, perjuangan dari para pemuda kita itu biasanya bersifat lokal atau kedaerahan. Maksudnya gimana sih bersifat lokal atau kedaerahan nih? Nah, jadi saat itu, teman-teman, kebanyakan organisasi-organisasi atau perjuangan-perjuangan ini lebih sifatnya mengedepankan daerah mereka masing-masing. Misalnya, perjuangan di Aceh, kemudian perjuangan di Bali, perjuangan di Jawa Tengah misal, kemudian perjuangan di Banten, dan lain sebagainya. Nah, dulu awalnya sebelum abad 20, perjuangan masyarakat itu lebih ke arah kedaerahannya, bersifat lokal, yaitu daerah mereka masing-masing yang diperjuangkannya. Jadi mereka berjuang untuk daerahnya. Sebaliknya, setelah abad 20, perjuangan ini bersifat nasional, yaitu Indonesia. Nah, mereka berjuang untuk bangsa Indonesia. Jadi sudah terlepas dari kedaerahannya. Jadi meskipun mereka berasal dari daerah Aceh, daerah Banten, daerah Bali, tapi mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sudah ada arah yang jelas, mereka bersatu. Nah, kalau di sebelum abad 20 mereka hanya memperjuangkan daerahnya masing-masing. Perbedaan nomor 2. Nah, nomor 2, teman-teman. Di sebelum abad 20 itu mereka biasanya tergantung pada pemimpin yang karismatik. Teman-teman tahu karismatik gak? Kayak orang yang dihargai, orang yang kemudian menjadi panutan, orang yang kemudian disegani dan dihormati oleh banyak orang, sehingga orang-orang yang menyegani itu mengikut dia. Misal nih, saya ambil contoh gini, Mr. Tio itu adalah orang yang karismatik, sehingga kalian mengikuti apa yang disuruh atau diminta oleh Mr. Tio. Nah, itu adalah sebuah contoh bahwa di zaman sebelum abad 20, teman-teman, masyarakat itu tergantung kepada pemimpinnya. Mereka akan mengikuti pemimpinnya. Jadi, ketika pemimpinnya menyuruh A, ya mereka akan melakukan hal itu. Ketika pemimpinnya menyuruh B, mereka akan melakukan hal itu. Perjuangan itu didasarkan karena adanya kemenurutan akan pemimpin yang mereka idolakan, yang dianggap mampu membawa mereka ke arah yang jauh lebih baik. Itu di sebelum abad 20. Kalau kita ambil contohnya di zaman itu, mungkin kita bisa ambil contoh Soekarno, kemudian Jenderal Sudirman, kemudian Pangeran Diponegoro. Itu adalah pemimpin karismatik yang punya pengikut, yang kemudian pengikutnya itu menurut apa yang diperintahkan. Nah, setelah abad 20, teman-teman, perjuangannya itu berbeda, bukan lagi kepada sosok pemimpin. Ya, meskipun sosok pemimpin masih ada, tetapi yang menjadi titik fokusnya adalah menggunakan organisasi, teman-teman. Nah, organisasi ini biasanya sudah teratur, ada visi, ada misi, ada tujuan, bahkan ada ADART-nya, misalkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada aturan dan lain sebagainya. Nah, ketika sebuah organisasi itu punya visi, punya misi, punya tujuan, maka sampai kapanpun itu tujuannya ya tetap, misinya ya tetap, visinya ya tetap, semuanya sama. Meskipun pemimpin mereka mati, misalkan organisasi ini punya satu pemimpin dan pemimpinnya mati,
maka itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap organisasinya. Ya mereka tinggal jadi ganti pemimpin yang baru. Meskipun mereka ganti pemimpin, ya perjuangannya tetap sama, perjuangannya tetap bisa terwujud karena mereka sudah punya tujuan dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau yang karismatik ini, yang berdasarkan pemimpin karismatik, ketika pemimpinnya mati, maka bisa dipastikan perjuangannya akan berakhir. Kenapa? Karena biasanya ketika pemimpin yang mengarahkan mereka sudah mati, ya mereka mau tidak mau harus menurut, tidak mau berjuang lagi. Seperti itu teman-teman. Simpelnya ketika Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda, maka pengikut Pangeran Diponegoro bahkan kemudian ada yang membelot, terpaksa harus tunduk dengan Belanda dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka mengikuti pemimpin yang karismatik. Mereka tidak punya tujuan yang jelas, mereka belum punya organisasi yang jelas untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Sebaliknya, yang sudah punya organisasi maka tetap bisa melanjutkan perjuangannya meskipun pemimpinnya gugur. Nah, yang nomor 3 nih teman-teman. Dulu sebelum abad 20, itu biasanya perjuangannya menggunakan peperangan fisik. Ini kata kuncinya nih. Sebelum abad 20, perjuangan itu biasanya dengan perang. Sebaliknya, setelah abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan jalur diplomasi atau negosiasi, atau bahasa gaulnya ya musyawarah mufakat gitulah, dengan cara yang baik, dengan cara hubungan yang terjalin dengan baik, diplomasi seperti itu. Nah, tapi apakah di setelah abad 20 ini tidak ada peperangan? Jawabannya masih ada peperangan. Peperangan masih, cuman tidak menjadi titik fokus teman-teman. Jadi masih ada peperangan iya, tetapi banyak masyarakat yang kemudian berjuangnya itu bukan cara dengan peperangan lagi, tapi lebih ke jalur yang diplomasi, lebih ke jalur yang dianggap bisa mencapai tujuan dengan cepat. Sebaliknya kalau dengan perang, masyarakat yakin kalau kita perang terus melawan Belanda, kita kalah nih. Kita nggak punya senjata yang modern, kita nggak punya taktik yang mungkin jitu dan lain sebagainya, sehingga akhirnya jalur diplomasi lah yang dipilih. Seperti itu teman-teman. Tapi tetap peperangan itu masih ada, bukan berarti setelah abad 20 peperangan sudah tidak ada, tapi lebih banyak ditegaskan dengan jalur diplomasi. Jalur diplomasinya itu dilakukan dengan apa? Biasanya organisasi-organisasi kepemudaan yang muncul seperti itu. Nah, perbedaan yang terakhir ini sebelum abad 20 mereka tuh biasanya belum punya pemikiran akan kelanjutan perjuangannya teman-teman. Jadi ketika mereka misalkan nih sebuah masyarakat, di kelompok masyarakat mereka berjuang tentang mengusir Belanda dari Bali misal, ya udah mereka berjuang hanya untuk mengusir Belanda dari Bali saat itu. Mereka belum memikirkan tentang kelanjutannya. Setelah Belanda pergi, bagaimana ya? Bagaimana agar Belanda tidak datang lagi ya? Atau bagaimana kita mempertahankan kebebasan ini ya, dan lain sebagainya. Mereka belum berpikir tentang sejauh itu. Mereka hanya punya satu tujuan yang dilaksanakan untuk saat itu saja. Sebaliknya di setelah abad 20, kelanjutan perjuangan ini telah dirumuskan. Jadi ketika perjuangannya berakhir, ya sebuah kelompok itu punya pemimpinnya sudah merumuskan perjuangan yang harus dilakukan oleh generasi selanjutnya. Misal perjuangannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir bangsa lain yang akan masuk ke bangsa kita. Sudah ada tujuan yang jelas, mereka sudah punya rumusan yang jelas bahwa ya mereka harus punya tujuan yang berlanjut, mereka harus punya rencana jangka panjang. Ibaratnya ini ya rencana jangka panjang deh. Biasanya rencana jangka panjang ini tertulis di mana teman-teman? Di dalam organisasi. Karena ketika di dalam organisasi maka akan dianggap sebagai rencana yang formal yang harus diikuti oleh semua anggota organisasi. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan perjuangan masyarakat Indonesia sebelum abad 20 dan setelah abad 20, teman-teman. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar di bawah ini ya teman-teman. Nah, nanti akan saya coba menjawabnya. Kemudian masih di subbab yang sama, kita akan membahas mengenai organisasi yang muncul di awal-awal pergerakan nasional. Ada 3 yang akan kita bahas di organisasi yang muncul di awal pergerakan nasional nih teman-teman. Apa saja? Ada yang namanya Budi Utomo. Nah, ini Budi Utomo ya teman-teman. Nah, siapa sih yang mendirikan? Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo teman-teman. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah seorang mahasiswa dari sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda. Sekolah kedokteran di zaman dulu itu namanya Stovia teman-teman. Nah, Dr. Wahidin ini tidak sendirian, mereka lagi. Dia ditemenin oleh Dr. Sutomo dan Dr. Gunawan yang juga bertujuan untuk mendirikan Budi Utomo ini teman-teman. Nah, tujuannya apa sih awalnya? Awalnya Budi Utomo itu ditujukan untuk mencapai kemajuan di daerah Jawa dan Madura melalui jalur pendidikan. Ini awal pendirian Budi Utomo. Jadi Budi Utomo fokusnya apa sih? Pendidikan, memajukan masyarakat di Jawa dan Madura dengan bidang pendidikan seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak kalau Budi Utomo itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 teman-teman. Nah, 20 Mei 1908 ini Budi Utomo didirikan di Jakarta ya. Ini adalah organisasi pertama yang disusun secara modern saat itu ya teman-teman. Ini adalah organisasi yang kemudian mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya. Nah, teman-teman sadar nggak kalau tanggal 20 Mei ini dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh pemerintah ya. Karena apa? Karena Budi Utomo dianggap sebagai sebuah organisasi yang mempelopori kebangkitan perjuangan masyarakat Indonesia saat itu, sehingga hari berdirinya Budi Utomo diperingati oleh pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saat itu Budi Utomo itu juga meskipun berdiri di Jakarta, pusat perkumpulan Budi Utomo itu ditetapkan di Yogyakarta teman-teman, di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kebanyakan kalau teman-teman tahu, kebanyakan orang-orang yang ikut di Budi Utomo kemudian ditunjuk menjadi anggota tulisannya gimana ini? Sebentar. Anggota Volksrat. Nah, Volksrat ya teman-teman baca sendiri ya. Volksrat itu apa sih teman-teman? Nah, Volksrat itu adalah Dewan Rakyat. Volksrat ini Dewan Rakyat yang didirikan oleh siapa? Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini tuh kayak simpelnya ngomong ya DPR lah saat itu. Kalau di zaman sekarang DPR. Nah, saat itu namanya Volksrat atau Dewan Rakyat. Nah, dulu awalnya Volksrat ini terdiri dari orang Belanda dan Indonesia. Tapi lama-kelamaan anggotanya hanya orang-orang Indonesia. Lama-kelamaan menjadi orang Indonesia teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, apakah Volksrat itu selalu memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Pada saat itu kita harus tahu bahwa orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda, maka oleh masyarakat dipandang, wah ini dia dibayar Belanda nih, pasti tidak total untuk berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dia antek-antek Belanda. Antek itu kayak pelindung orang-orang Belanda untuk tetap ada di Indonesia. Makanya Volksrat juga dianggap tidak menjadi wadah yang paling pas untuk
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi dulu Belanda membentuk Volksraad dengan tujuan untuk kayak meredam emosi masyarakat, kayak menjadikan masyarakat Indonesia bagian dari pemerintahan mereka. Itu adalah salah satu strategi juga sih teman-teman. Nah seperti itu. Oke. Kemudian para anggota Budi Utomo tadi itu banyak yang ikut Volksraad teman-teman, karena dianggap golongan terpelajar dan golongan yang mampu mewakili masyarakat Indonesia. Oke. Yang kedua, organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam teman-teman. Nah, Sarekat Islam ini seingat saya sudah pernah bagikan slide-nya di bab 7 tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Silahkan nanti teman-teman buka sendiri. Itu ada tentang Sarekat Islam, ada tentang Indis Party juga sudah dibahas secara lebih dalam jauh di sana ya. Nah, tidak jauh sih karena memang kita tidak membahas secara detail teman-teman. Saya harap kita membahas sesuatu yang umum saja. Intinya teman-teman tahu bahwa dulu awalnya ada beberapa organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Nah, kita bahas yang kedua adalah Sarekat Islam teman-teman. Sarekat Islam ini berdiri pada 10 September 1912. Nah, awalnya Sarekat Islam ini bukan bernama Sarekat Islam, melainkan Sarekat Dagang Islam. Nah, Sarekat Dagang Islam ini Islam nih ya. Islam. Ini berdiri di tahun 1909 nih teman-teman. Kemudian menjadi Sarekat Islam di 1912 gitu ya. Jadi Sarekat Dagang Islam itu di 1909. Dia awalnya berdiri itu dipelopori oleh seseorang bernama Tirto Adi Suryo. Ini seorang wartawan teman-teman, Tirto Adi Suryo. Makanya kalau sekarang lihat kalian pasti pernah deh dengar yang namanya majalah Tirto. Nah, ini diambil dari kata Tirto Adi Suryo. Ini seorang wartawan di zaman dulu yang kemudian wartawan tersebut mendirikan Serikat Dagang Islam. Tujuannya apa sih? Saat itu tujuan Serikat Dagang Islam didirikan untuk mengimbangi pedagang-pedagang timur asing seperti Tiongkok, Arab, India, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah membantu pedagang lokal. Pedagang lokal itu pedagang Indonesia ya, maksudnya untuk bisa bersaing melawan pedagang asing. Oke. Nah, selain itu tujuannya kemudian awalnya Serikat Dagang Islam kan tujuannya untuk di bidang perdagangan ya teman-teman, perdagangan perekonomian agar tidak kalah dengan pedagang-pedagang lain. Tapi lambat laun Serikat Dagang Islam ini mengubah haluan organisasinya menjadi Serikat Islam. Hal ini karena agar bisa semakin luas jangkauannya, bukan hanya masalah perdagangan tapi bisa ke masalah politik, masalah sosial dan lain sebagainya, sehingga Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Nah, begitu teman-teman sejarahnya kenapa harus berubah menjadi Sarekat Islam. Nah, dulu Sarekat Islam ini atau saya singkat SI, Sarekat Islam ini adalah salah satu organisasi yang sangat populer di masyarakat. Sarekat Islam itu populer, terkenal di masyarakat, berkembang cukup pesat sehingga Belanda khawatir dengan perkembangan Sarekat Islam yang semakin luar biasa ini. Nah, akhirnya karena kekhawatiran Belanda takut Sarekat Islam bisa menggulingkan Belanda, mempelopori masyarakat untuk menggulingkan Belanda gitu maksudnya, maka Belanda hanya mengizinkan Sarekat Islam itu ada di daerah-daerah. Belanda tidak mengizinkan Sarekat Islam memiliki sebuah organisasi nasional, tapi hanya diizinkan di daerah-daerah saja. Begitu teman-teman. Ini karena Belanda khawatir, bahkan untuk mengadakan suatu
apa ya namanya, kongres nasional itu juga tidak diperbolehkan. Makanya Sarekat Islam hanya ada di daerah-daerah saja. Oke. Nah, karena Sarekat Islam ini terkenal teman-teman, maka banyak tokoh-tokoh lain yang kemudian tertarik untuk masuk ke Sarekat Islam. Salah banyaknya ada Semaun. Teman-teman tahu Semaun? Kemudian ada Alimin, dan juga ada Darsono. Nah, kalau Semaun tahu ya, Semaun adalah ketua PKI teman-teman, Partai Komunis Indonesia. Saat itu Semaun, Alimin, dan Darsono, ketiga orang ini adalah anggota PKI. Selain anggota PKI, mereka juga ingin masuk ke Sarekat Islam nih teman-teman. Karena Sarekat Islam lebih populer, maka mereka juga ingin masuk ke Sarekat Islam, dan Sarekat Islam memperbolehkannya. Oke, tapi ternyata ketiga orang ini, khususnya Semaun, ini punya maksud lain di balik itu. Ideologinya tetap komunis nih ternyata. PKI itu kan Partai Komunis Indonesia ya. Jadi ideologi Semaun tuh komunis, tapi dia ikut di Sarekat Islam hanya untuk mencari pamor di masyarakat, mencari nama di masyarakat, sehingga akhirnya PKI juga bisa eksis di situ. Dan karena hal ini, Sarekat Islam diambang kehancuran. Kenapa diambang kehancuran? Karena ada penyusupnya ya 3 orang ini. Ada penyusup dalam organisasinya. Terjadilah perpecahan. Karena apa? Karena perbedaan ideologi komunis dan ideologi keislaman, Sarekat Islam, seperti itu. Nah, perbedaan ideologi ini menyebabkan perpecahan, sehingga akhirnya 3 orang ini dikeluarkan dari Sarekat Islam, dan Sarekat Islam kemudian membentuk sebuah aturan bahwa siapapun yang akan menjadi anggota Sarekat Islam tidak boleh ikut di organisasi lain, seperti itu teman-teman. Nah, begitu sejarahnya Sarekat Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah Indis Partij. Indis Partij ini berdiri di 25 Desember 1912 teman-teman. Tokoh-tokoh pelopornya masih ingat 3 serangkai, ada Deus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara atau Suwadi Suryaningrat. Oke, tujuannya apa sih? Tujuannya Indis Partij itu menuntut kemerdekaan bagi Indonesia dan mempersatukan berbagai golongan yang ada di Indonesia. Jadi tidak membeda-bedakan orang-orang di Indonesia. Itu tujuan dari Indis Partij. Nah, seperti itu. Indis Partij ini juga udah ada di slide yang pernah saya bagikan ya teman-teman. Nanti dicek, nanti dicari lebih lanjut. Oke, kita selesai untuk subbab pertama. Kalau ada yang mau teman-teman tanyakan, teman-teman boleh komen di bawah ini. Oke, istirahat dulu. Teman-teman boleh sambil melegakan nafas, mengambil posisi yang nyaman sejenak. Oke, selanjutnya bahasan yang kedua itu mengenai gerakan pemuda kedaerahan dan keagamaan. Ini subbab kita yang kedua ya teman-teman, mengenai gerakan pemuda dan keagamaan, pemuda kedaerahan dan keagamaan. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas, tapi tidak mendalam ya. Sebentar. Oke teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat dengan Budi Utomo yang tadi kita bahas sedikit? Nah, Budi Utomo itu kan tadi banyak anggotanya menjadi anggota Volksraad ya, atau Dewan Rakyat. Nah, karena banyak anggota yang menjadi Volksraad, hal ini mempengaruhi bagaimana Budi Utomo berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo dianggap bukan lelet, tapi kayak dianggap gagal untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia merdeka. Karena apa? Karena kebanyakan anggota Budi Utomo itu adalah orang-orang Belanda, orang-orang antek Belanda ya. Tadi saya bilang antek Belanda. Banyak orang yang bekerja di pemerintahan Belanda. Kemudian ada juga yang pensiunan PNS-nya Belanda gitulah simpelnya PNS Belanda.
Nah, tapi mereka adalah orang-orang Indonesia yang bekerja untuk Belanda. Karena hal itu mendorong mereka tuh takut terhadap Belanda. Mereka mencoba juga untuk melindungi Belanda karena mereka bekerja di Belanda. Hal ini yang membuat beberapa anggota lain dari Budi Utomo itu khawatir. Bukan khawatir, tapi kecewa deh lebih tepatnya. Kecewa. Budi Utomo ini nggak berani nih. Tidak greget, tidak berani untuk segera memperjuangkan kemerdekaan, tidak berani frontal terhadap melawan Belanda dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya orang-orang yang kecewa itu mendirikan organisasi kedaerahan yang bernama Trikoro Darmo, teman-teman. Nah, Trikoro Darmo ini adalah orang-orang yang keluar dari Budi Utomo karena kekecewaan mereka terhadap Budi Utomo yang dianggap tidak mampu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Nah, Trikoro Darmo ini awalnya ini organisasi kedaerahan yang terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura saja nih. Awalnya mereka hanya orang-orang Jawa dan Madura, tapi seiring waktu berjalan, Trikoro Darmo juga diikuti oleh beberapa daerah lain seperti Sunda, Bali, dan juga Lombok. Seperti itu teman-teman. Awalnya hanya 2 daerah, Jawa dan Madura, tapi lambat laun menjadi Sunda, Bali, dan Lombok. Kemudian siapa sih yang mempelopori adanya Trikoro Darmo? Nah, ada banyak sih yang mempelopori, tapi yang saya tulis sedikit saja. Ada Satiman, kemudian ada Kadarman, dan Sumardi. 3 saja deh. Sumardi. Nah, nama-namanya jauh banget kan? Satiman, Kadarman, dan Sumardi. Nah, ini adalah orang-orang yang saat itu kecewa dengan Budi Utomo dan akhirnya mendirikan Trikoro Darmo. Trikoro Darmo, kalau Budi Utomo ini adalah organisasi nasional, maka Trikoro Darmo ini adalah organisasi kedaerahan. Kedaerahan. Nah, setelah Trikoro Darmo muncul, teman-teman, hal ini menyebabkan timbulnya organisasi-organisasi kedaerahan lain atau munculnya organisasi-organisasi kedaerahan lain. Apa saja? Ada Jong Sumatran Bon, kemudian ada Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Bermunculan organisasi-organisasi kedaerahan setelah munculnya Trikoro Darmo. Seperti itu sejarahnya, teman-teman. Nah, Trikoro Darmo ini, teman-teman, dia punya sebuah semboyan ketika anggotanya sudah ada beberapa daerah ini, punya sebuah semboyan yaitu Jawa Raya. Jawa Raya. Nah, ini semboyannya dari Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini adalah salah satu organisasi nasional yang organisasi daerah yang mempelopori munculnya organisasi-organisasi daerah lain. Nah, kebanyakan yang muncul yang lain ini membawa nama-nama daerah Sumatera, Minahasa, Ambon, dan lain sebagainya. Kemudian Trikoro Darmo ini pada kongres atau rapat yang dilakukan oleh anggotanya merubah namanya menjadi Jong Java atau pemuda dari Jawa. Seperti itu, teman-teman. Nah, awalnya Jong Java ini hanya boleh mendiskusikan masalah sosial dan budaya, hanya berkaitan dengan permasalahan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Itu Jong Java. Mereka tidak boleh membahas masalah politik. Jadi kalau mau membahas masalah politik harus keluar dari Jong Java. Mereka hanya memfokuskan pada sosial dan budaya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada gerakan pemuda dan keagamaan. Gerakan pemuda dan keagamaan ini
tidak akan kita bahas lebih banyak juga teman-teman. Yang jelas yang paling besar dan muncul pertama saat itu adalah gerakan keagamaan yang bernama Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, teman-teman. Nah, Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah. Kenapa sih tiba-tiba kok Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Ternyata itu tidak muncul begitu saja, teman-teman. Hal ini dipengaruhi oleh adanya reformisme Islam. Di negara-negara Islam di kawasan Asia Barat. Nah, adanya reformisme Islam ini di Asia Barat ini memberi dampak kepada negara-negara lain di Asia, khususnya Indonesia. Nah, adanya reformisme ini atau perjuangan pembaharuan Islam di Asia Barat ini berdampak dengan munculnya organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya Muhammadiyah. Nah, setelah munculnya organisasi keagamaan Muhammadiyah, maka selain itu juga muncul organisasi keagamaan lain yang ada di Indonesia. Ada Il-Irsyad ini di Jakarta, kemudian ada Sumatera Tawalib ini di Minangkabau, terus kemudian ada Ansor Nahdlatul Ulama, ada Persatuan ini Indonesia, kemudian Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah organisasi-organisasi keagamaan yang muncul pada saat pergerakan nasional, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pahami di dua bahasan ini, organisasi kedaerahan dan organisasi keagamaan, apa sih yang ingin kita petik dari situ, teman-teman? Intinya adalah pada saat pergerakan nasional itu bermunculan juga organisasi-organisasi kedaerahan maupun organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Tentu setiap organisasi punya tujuan masing-masing, tetapi mereka juga punya tujuan umum untuk memajukan atau membebaskan Indonesia dari penjajahan, seperti itu, teman-teman. Nah, sampai dengan sekarang ada beberapa organisasi yang masih eksis, contohnya Muhammadiyah ini masih ada. Nah, Ansor Nahdlatul Ulama ini masih ada. Kemudian Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik ini juga masih ada, hanya berbeda nama. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu materi kita di subbab yang kedua. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Di subbab yang kedua sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya intinya menyampaikan kepada teman-teman bahwa ternyata ada organisasi kedaerahan loh, ada juga organisasi keagamaan loh. Bahkan saat itu organisasi kedaerahan kayak Jong Sumatera, Jong Java, Jong Minahasa, dan lain sebagainya itu malah lebih maju daripada organisasi nasional. Kenapa? Karena mereka biasanya, masih ingat tadi, mereka itu berjuang karena sifat kedaerahannya, sifat lokalnya, kedaerahannya. Nah, seperti itu, teman-teman.